Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabiko, NPM 19083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Manunglo, NPM 19091. Di sini, saya dan partner saya sebagai praktikan Lab Sim sesi Kamis 2 kelompok 44 akan mempresentasikan tentang modul 1, yaitu PRD, CDM, PDM, dan database. Yang pertama adalah bab pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Latar belakang dari praktikum kali ini yaitu sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen yakni sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Sistem informasi manajemen seringkali disebut dengan SIM. Hasil dari SIM umumnya selalu menjadi pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu organisasi. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan mengenai hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi. CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamai dengan entitas atau entity, serta hubungan atau relationship antara entitas-entitas tersebut. PDM merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data-data tersebut. Database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu sehingga saling berhubungan. Selanjutnya studi kasus pada modul ini yaitu pengembangan ilmu sistem informasi manajemen melalui pemahaman dan praktikum software Power Designer dan XMPP adalah model pertama dalam memahami sistem informasi manajemen. Dengan begitu, ilmu sistem informasi manajemen tidak hanya berakhir di atas kertas saja, namun dapat dipraktekkan di dunia kerja. Pada era industri 4.0 saat ini, semua berjalan secara digital. Begitupun dengan proses transaksi jual beli suatu barang. Baju merupakan suatu kebutuhan yang sangat kita butuhkan setiap hari. Penjualan baju sekarang mulai beralih dengan sistem online. Oleh karena itu, pada praktikum kali ini kita akan membuat sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien pada penjualan baju secara online. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum ERD, CDM, PDM, dan database ini adalah bagaimana cara membuat sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien pada penjualan baju dengan CDM, PDM, dan MySQL. Selanjutnya ada tujuan praktikum kali ini. Adapun tujuan praktikum pada praktikum ERD, CDM, PDM, dan database ini adalah yang pertama, agar praktikan dapat memahami tentang ERD, CDM, PDM, dan database. Yang kedua, agar praktikan dapat memahami tentang bahasa pemrograman MySQL. Dan yang terakhir, agar praktikan dapat membuat database sesuai dengan studi kasus. Selanjutnya, kita masuk pada bab tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem berarti gabungan dari beberapa subsistem yang bertujuan untuk mencapai satu tujuan informasi. Berarti sesuatu yang mudah dipahami oleh penerima. Sistem informasi memiliki makna yang bertujuan menampilkan informasi. Sistem informasi manajemen yang baik adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, sistem informasi manajemen akan menghemat biaya
meningkatkan pendapatan, serta informasi yang sangat bermanfaat. Dalam sebuah sistem informasi manajemen, komputer bukan prasyarat yang mutlak secara teoritis. Dalam prakteknya, sistem informasi manajemen yang baik tidak akan ada tanpa bantuan kemampuan dari pemrosesan komputer, yaitu sistem informasi manajemen harus dijalin secara teliti agar mampu melayani tugas utama, yaitu sistem informasi manajemen memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer di perusahaan atau dalam subunit organisasi perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah suatu rancangan atau bentuk hubungan suatu kegiatan di dalam sistem yang berkaitan langsung dan mempunyai fungsi di dalam proses tersebut. ERD adalah suatu pemodelan dari basis data relasional yang didasarkan atas persepsi di dalam dunia nyata. Dunia ini senantiasa terdiri dari sekumpulan objek yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu objek disebut entity dan hubungan yang dimilikinya disebut relationship. Suatu entity bersifat unik dan memiliki atribut sebagai pembeda dengan entity yang lainnya. Terdapat komponen penyusun ERD. Yang pertama ada entitas. Kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain, sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Selanjutnya, atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut dengan atribut, yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda dengan entitas. Lalu gambar atribut biasanya diwakili oleh simbol elips dan terdapat beberapa jenis, yaitu atribut kunci atau key. Atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik, contohnya NPWP, NIM, atau nomor induk mahasiswa. Yang kedua ada atribut simple, yaitu atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik, contohnya alamat, tahun terbit buku, nama penerbit. Yang ketiga ada atribut multinilai atau multi-value. Atribut ini yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan, contohnya nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Yang keempat ada atribut gabungan atau composite. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu, contohnya nama lengkap yang menjadi nama depan, tengah, dan juga belakang. Dan yang terakhir ada atribut derivatif, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis di dalam diagram ER, contohnya usia, kelas, selisih harga. Komponen yang ketiga yaitu relasi. Relasi yaitu hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi biasanya diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu one-to-one, yaitu setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain, contohnya siswa dengan nomor induk siswa. Yang kedua ada one-to-many. One-to-many yaitu hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya, contohnya guru dengan murid, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir ada many-to-many, yaitu setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lainnya, dan begitupun sebaliknya, contohnya siswa dengan ekstrakurikuler. Lalu ada garis. Garis merupakan sesuatu yang menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan pada diagram ER. Selanjutnya ada CDM atau Conceptual Data Model. CDM atau Conceptual Data Model merupakan struktur logis dari keseluruhan database yang terpisah dari perangkat lunak dan struktur penyimpanan data CDM
memberikan representasi formal dari data yang diperlukan untuk menjalankan suatu perusahaan atau kegiatan usaha, dan meliputi objek data atau entitas dalam database logis atau konseptual. CDM menjelaskan diagram relasi entitas untuk level konseptual. Entitas adalah representasi objek atau data dari dunianya. Entitas dapat berupa nama benda, nama orang, nama tempat atau kejadian. Lalu jenis-jenis objek dalam CDM atau Conceptual Data Model yaitu entity, relationship, dan juga inheritance. Selanjutnya ada Physical Data Model atau PDM. Model relasional atau Physical Data Model atau PDM adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik beserta tipe datanya. PDM merupakan konsep yang menerangkan detail dari bagaimana data disimpan di dalam basis data. PDM sudah merupakan bentuk fisik perancangan basis data yang sudah siap untuk diimplementasikan ke dalam DBMS, sehingga nama tabel juga sudah merupakan nama tabel asli yang akan diimplementasikan ke dalam DBMS. Jadi, PDM ini merupakan bentuk fisik yang kita buat untuk dapat diimplementasikan ke dalam database. Jika kita mengetahui pengertian dari kelas dan objek, maka PDM itu dapat diibaratkan sebagai kelas yang merupakan cetakan atau blueprint, sedangkan database-nya adalah objek yang merupakan implementasi dari kelas yang kita buat itu sendiri. Selanjutnya ada database. Database adalah kumpulan informasi yang disampaikan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database atau basis data dapat dibayangkan ibarat sebuah lemari basis data. Database dibangun tidak lain tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mencari atau mengambil informasi atau data tertentu dalam basis data secara cepat dan mudah. Secara prinsip, dalam suatu database terdapat dua komponen penting, yaitu data dan informasi. Jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana cara untuk mengelola data sehingga mampu menjadi informasi yang diinginkan dan dapat dilakukan proses pengambilan, penghapusan, pengeditan terhadap data secara mudah dan cepat, atau efektif, efisien, dan akurat. Database Management System atau DBMS atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan manajemen basis data adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan memanggil query basis data. DBMS adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk mengelola database, mulai dari membuat database itu sendiri sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut, baik berupa entry, edit, hapus query terhadap suatu data, membuat laporan, dan lain sebagainya secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kelemahan menggunakan dari basis data. Untuk keuntungannya atau kelebihannya, yang pertama pemusatan kontrol data, pemakaian data bersama, data yang digunakan bebas, kemudahan dalam pembuatan program atau aplikasi baru, lalu pemakaian secara langsung, data yang berlebihan dapat dikontrol. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama biayanya lebih mahal, sangat kompleks, dan resiko data yang terpusat. Selanjutnya kita akan membahas tentang MySQL. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software atau perangkat lunak bebas dan shareware atau perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas. Jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU, General Public License, sehingga dapat kita pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Meskipun menjadi database yang cukup populer,
MySQL tentu mempunyai beberapa kelebihan dan juga kekurangan dibandingkan dengan database server yang lainnya. Salah satu kekurangan MySQL adalah performanya turun di saat beberapa database manajemen sistem mampu bekerja baik pada pengelolaan database yang besar. Website atau perangkat lunak terkadang dikembangkan dengan menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman. Jadi kita tidak perlu khawatir jika menggunakan MySQL. Maka dari itu, MySQL dapat membantu kita untuk mengembangkan perangkat lunak yang lebih efektif dan tentu saja lebih mudah dengan integrasi dengan bahasa pemrograman. Saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan program untuk sistem informasi penjualan baju online. Nah, saya akan menjelaskan dari R diagram sampai ke SAM-PP. Yang pertama, kita buka Power Designer dulu. Kemudian pencet create model ini. Nah, di sini pilih model type, lalu pilih conceptual data model, kemudian diagramnya pilih conceptual diagram. Di sini kita dapat mengubah namanya sesuai yang kita inginkan. Misal saya ubah dengan nama sistem informasi penjualan baju. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita pencet entity-nya atau entitas di sebelah kanan sini. Kemudian pencet, lalu ganti dengan pointer. Setelah memencet entity, lalu pencet pointer. Klik 2 kali di kotak entity ini. Kemudian ganti namanya sesuai entitas kita. Saya akan ganti nama entitasnya dengan pembeli. Selanjutnya kita pilih atributnya. Nah, kita bisa membuat atribut di menu atribut ini, lalu kita pencet ya, dan kita ubah namanya sesuai atribut dalam entitas kita. Ini aku beri nama ID pembeli. Kemudian ID pembeli ini adalah primary key. Jadi aku centang yang P ini, yang primary key. Kemudian nama pembeli. Nama pembeli ini bukan primary key, jadi kalau bukan primary key kita centang yang mandatory key, mandatory ya. Kemudian yang ketiga, alamat pembeli. Alamat pembeli ini juga mandatory, jadi kita centang yang M ya. Kemudian nomor telepon. Ini juga mandatory. Jadi setiap entitas itu hanya memiliki satu primary key. Kemudian tipe datanya ini diganti, aku ganti variabel karakter. Ini diisi dulu berapa katanya. Aku isi 6 kata ya. Lalu ini kita ganti variabel karakter juga, dan ininya aku isi 35.
Kemudian alamat pembeli, variabel karakter juga aku isi 60. Dan yang terakhir nomor telepon aku isi variabel karakter dan 13 huruf. Setelah selesai kita klik OK. Kemudian lanjut ke entitas yang kedua dengan memencet entity di sebelah kanan. Kemudian pencet pointer. Kemudian ganti nama entitas kedua dengan aplikasi. Atributnya yang pertama user ID. Ini adalah primary key dari entitas aplikasi. Jadi kita centang yang P ini. Kemudian tipe datanya adalah variabel karakter dan hurufnya 25 huruf. Kemudian atribut kedua email. Email. Ini aku centang yang mandatory, yang M ini. Kemudian tipe datanya adalah variabel karakter dan hurufnya 50 huruf, 50 suku kata. Kemudian atribut selanjutnya adalah password. Password ini mandatory. Kemudian tipe datanya variabel karakter dan ini 20. Aku buat 20. Kemudian selanjutnya ini pin saldo. Ini aku centang yang mandatory. Kemudian tipe datanya variabel karakter juga dan ini 6 huruf. Oke. Kemudian entitas ketiga ini diganti dengan baju. Atributnya kode baju. Ini adalah primary key dari entitas baju. Jadi aku centang yang P. Kemudian tipe datanya adalah variabel karakter dan hurufnya 6. Kemudian atribut kedua nama baju. Aku centang yang mandatory, yang M. Kemudian tipe datanya variabel karakter dan hurufnya 15. Kemudian yang ketiga adalah atribut ukuran baju. Ini juga aku centang yang M, mandatory. Kemudian tipe datanya variabel karakter dan ini 5 suku kata ya. Kemudian yang keempat itu warna baju. Ini aku centang yang M, yang mandatory. Kemudian tipe datanya itu variabel karakter dan ininya 10 karakter. Dan yang terakhir harga baju. Ini aku centang mandatory, variabel karakter. Kemudian ini 10 suku kata. Oke. Lalu entitas selanjutnya yaitu ekspedisi.
atributnya yang pertama nomor resi. Nomor resi ini primary key dari entitas ekspedisi. Jadi aku centang yang P dan tipe datanya variabel karakter. Karakternya 6 karakter. Kemudian atribut yang kedua nama ekspedisi. Ini mandatory. Kemudian tipe datanya variabel karakter, hurufnya 13, dan yang terakhir biaya pengiriman. Ini mandatory. Kemudian tipe datanya variabel karakter dan jumlah katanya 10. Kemudian aku klik OK dan entitas yang terakhir adalah struk pembayaran. Dan atribut yang pertama kode pembelian. Ini adalah primary key dari entitas struk pembayaran. Jadi aku klik yang P, kemudian tipe datanya variabel karakter dan hurufnya 5. Kemudian atribut yang kedua tanggal pembelian. Ini mandatory. Kemudian tipe datanya variabel karakter dan jumlah datanya ini adalah ini date ya, tipe datanya date. Kemudian total pembayaran, ini mandatory, jadi aku centang yang M. Kemudian tipe datanya variabel karakter dan ini 10 kata. Ya udah selesai. Jadi aku buat 5 entitas di program untuk memenuhi sistem informasi penjualan baju. Langkah selanjutnya adalah membuat relasi atau relationnya agar satu sama lain dari entitas ini terhubung. Caranya menggunakan relationship ini yang di kanan ini, kita klik, kemudian kita mulai dari pembeli ke aplikasi. Selanjutnya dari aplikasi ke baju ke ekspedisi, yang terakhir ekspedisi ke struk pembayaran. Nah, kita bisa ubah relasinya dengan memencet 2 kali relationship ini. Nah, kita ubah nama relasinya sesuai relasi dari tiap entitas, tiap 2 entitas. Jadi yang pertama ini aku ganti dengan membuka. Kemudian kardinalitas. Jadi kardinalitas ini adalah hubungan antara satu entitas dengan yang lain. Jadi aku pilih many to one. Kenapa kok aku pilih many to one? Karena pembelinya itu banyak, tapi aplikasinya itu cuma 1. Jadi aku pilih many to one. Kemudian klik OK. Selanjutnya relasi yang kedua aku ganti dengan menawarkan, dan kardinalitasnya one to many karena entitas aplikasi 1 dan bajunya itu yang ditawarkan banyak. Kemudian aku klik OK.
Selanjutnya relasi yang ketiga aku ganti dengan dikirim, dan kardinalitasnya one to many, karena satu baju bisa memilih banyak ekspedisi. Maksudnya kita sebagai pembeli bisa memilih banyak ekspedisi, jadi kita pilih one to many. Kemudian yang terakhir aku ganti dengan menghasilkan, kemudian kardinalitasnya aku ganti dengan one to many, dan aku klik OK. Jadi tahapan kedua udah selesai, membuat relasi masing-masing dua entitas ini. Langkah selanjutnya adalah mengecek apakah CDM atau konseptual data diagram ini udah benar atau belum. Kita cek dengan memencet tools ini, kemudian pencet cek model, kemudian centang semua, lalu klik OK. Jika sudah 0 error dan 0 warning, berarti CDM yang kita buat udah benar. Selanjutnya kita buat PDM-nya atau physical data modelnya dengan memencet tools, kemudian generate physical data model. Kita klik, kemudian sudah oke, ya, kemudian kita klik OK, dan pembuatan PDM sudah selesai. Jadi ini tampilan dari PDM sistem informasi penjualan baju saya. Selanjutnya adalah memencet database, kemudian pencet generate database. Nah, ini untuk apa sih? Ini adalah pembuatan file SQL-nya, dan file SQL ini nanti akan dimasukkan ke SAM-PP untuk diimport filenya dan menjadi database di SAM-PP tersebut. Jadi ini directory aku pilih yang ini sesuai yang aku ingin. Kemudian ini tetap namanya, kemudian ya udah, dan klik OK kalau udah. Setelah itu kita klik close. Selanjutnya setelah kita membuat CDM dan PDM di software Power Designer tadi, kita lanjutkan untuk import ke SAM-PP menggunakan file SQL yang sudah kita buat tadi. Kita buka SAM-PP, kemudian sebentar, awalnya seperti ini, kemudian kita klik start untuk Apache dan MySQL. Jika sudah hijau kita minimize, lalu kita masuk ke Google dan klik yang lokal PHP MyAdmin ini. Bentar, klik yang home dulu. Nah, ini kita bisa membuat database baru di sini dengan nama sistem penjualan baju. Oke. Kita klik. Jika sudah, kita pencet sistem penjualan baju, kemudian kita import. Nah, import ini kita choose file,
kemudian sistem penjualan baju online. Kita open, oke. Kemudian kita pencet go atau execute ini. Nah, jika sudah berhasil, kita pencet kembali sistem penjualan baju ini, database-nya. Nah, jadi ini hasilnya. Ada tabel aplikasi, baju, ekspedisi, pembeli, dan struk pembayaran. Misal kita pencet aplikasi. Nah, di aplikasi ini kita pencet insert. Nah, ini jadi ada atribut tadi yang kita buat, ada user ID, email, password, saldo, dan tipe datanya varchar ini. Jika kita mau menginput sesuatu, kita klik seperti tadi. Bentar, aku ulang. Jadi misal aplikasi, kemudian kita klik insert, kemudian user ID ini misal 19091, emailnya ini, passwordnya ini, pin saldo, dan kita klik go kalau sudah selesai untuk penginputannya. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya, hasil inputan kita. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang output yang sudah kita dapat dari pembuatan program tadi. Jadi yang pertama kita mendapatkan IRD seperti ini. Jadi ini adalah tampilan IRD yang telah saya buat tadi. Di sini yang kotak ini adalah entitas dan yang lingkaran ini adalah atribut. Dan garis ini, garis yang menghubungkan belah ketupat ke kotak ini adalah relasi, garis relasi, dan ini relasinya. Belah ketupat ini relasi masing-masing dua entitas. Jadi pembeli dan aplikasi dihubungkan oleh relasi membuka, aplikasi dan baju, relasi menawarkan, baju dan ekspedisi, relasi kirim dan ekspedisi ke struk pembayaran, relasi menghasilkan. Dan pembeli ini memiliki 4 atribut. Yang pertama ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan nomor telepon. ID pembeli ini sebagai primary key-nya. Kemudian aplikasi ini memiliki 4 atribut. Yang pertama user ID, terus email, password, dan pin saldo. Dan user ID ini adalah primary key dari aplikasi. Kemudian di entitas baju terdapat 5 atribut. Dan nama baju, kode baju, warna baju, ukuran baju, dan harga baju. Kode baju ini sebagai primary key dari entitas baju. Kemudian ekspedisi memiliki 3 atribut, yaitu nomor resi, nama ekspedisi, dan biaya pengiriman. Dan nomor resi ini sebagai primary key dari entitas ekspedisi. Kemudian struk pembayaran ini ada kode pembelian, tanggal pembelian, dan total pembayaran. Ada 3 atribut dan kode pembelian ini sebagai primary key-nya. Kemudian setelah ERD ada CDM. Jadi kita telah peroleh CDM dari penjualan, sistem penjualan baju. Jadi yang pertama ini ada pembeli, aplikasi, baju, ekspedisi, dan struk pembayaran, dan dihubungkan oleh relasi membuka yang kardinalitasnya many to one. Kemudian di sini dihubungkan oleh relasi menawarkan yang kardinalitasnya one to many. Kemudian baju dengan ekspedisi dihubungkan di relasi dikirim dengan relasi kardinalitasnya one to many. Dan yang terakhir ekspedisi ke struk pembayaran ini juga
kardinalitasnya one to many. Dan di sini ID pembeli hingga nomor telepon ini memiliki tipe data variabel karakter dengan masing-masing karakternya 6, 35, 60, dan 13. Kemudian di entitas aplikasi juga atributnya memiliki tipe data variabel karakter dengan masing-masing karakternya 25, 50, 20, dan 6. Kemudian entitas baju memiliki 5 atribut dengan atributnya semuanya variabel tipe datanya variabel karakter dan memiliki karakter masing-masing 6, 15, 5, 10, dan 10. Kemudian entitas ekspedisi ini memiliki 3 atribut dan semuanya memakai tipe data variabel karakter dengan karakter 6, 13, dan 10. Dan yang terakhir struk pembayaran ini memiliki tipe data variabel karakter, kemudian tanggal pembelian ini date and time, dan total pembayaran ini variabel karakter. Dan masing-masing karakternya 5 dan 10 ini date and time sesuai dengan format jadwal, format tanggal, Kemudian selanjutnya PDM, output dari PDM sistem penjualan baju online. Di sini ditunjukkan ada PK dan FK. PK sendiri ini adalah primary key dan FK ini foreign key. Foreign key ini adalah kunci tamu, jadi atribut yang berada di entitas lain itu bisa masuk ke entitas pembeli ini. Jadi ini kan atribut user ID ini ada di entitas aplikasi, bisa masuk ke entitas pembeli dan dinamakan foreign key tadi. Kemudian di sini juga ada user ID, di sini ada kode baju, dan di sini ada nomor resi foreign key-nya. Kemudian lanjut, di sini ada output dari sampling-nya sendiri. Ini adalah output dari entitas aplikasi atau tabel aplikasi, ada user ID, atributnya, kemudian email, password, dan PIN saldo. Kemudian di sini ada tabel baju, output dari tabel baju atau entitas baju ya. Di sini ada kode baju, nama baju, ukuran baju, warna baju, dan harga baju. Dengan user ID-nya adalah foreign key-nya dan kode baju ini adalah primary key-nya. Dan masing-masing output dari tabel yang ada di database sistem penjualan baju ini ada 10 data ya masing-masing tabel. Kemudian selanjutnya ada output dari tabel ekspedisi atau entitas ekspedisi. Di sini ada atribut nomor resi, kemudian nama ekspedisi, dan biaya pengiriman. Dengan kode baju ini adalah sebagai foreign key-nya dan nomor resi ini sebagai primary key-nya. Kemudian ada output sampling dari tabel pembeli dengan atribut ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan nomor telepon. Dan user ID ini sebagai foreign key-nya dan ID pembeli sebagai primary key-nya. Dan yang terakhir ada output dari tabel struk pembayaran atau entitas struk pembayaran dengan kode atribut kode pembelian, kemudian tanggal pembelian, dan total pembayaran. Dengan nomor resi ini sebagai foreign key dan kode pembelian ini adalah primary key dari tabel ini. 2000 years later. Selanjutnya pada bab terakhir kita akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan.
Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ERD adalah model untuk menjelaskan mengenai hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi. CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas atau entity, serta hubungan atau relationship antara entitas-entitas tersebut. Sedangkan PDM merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Lalu database sendiri adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang memiliki hubungan. Yang kedua, MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software atau perangkat lunak bebas dan shareware atau perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Yang ketiga, dalam pembuatan database penjualan baju secara online digunakan beberapa entitas atau atribut dan juga relasi. Entitas pembeli memiliki atribut ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan juga nomor telepon. Lalu entitas aplikasi memiliki atribut user ID, email, password, dan min saldo. Lalu entitas baju memiliki atribut kode baju, nama baju, ukuran baju, warna baju, dan harga baju. Entitas ekspedisi memiliki atribut nomor resi, nama ekspedisi, biaya pengiriman. Entitas struk pembayaran memiliki atribut kode pembelian, tanggal pembelian, dan total pembayaran. Sedangkan relasi yang digunakan pembeli dengan aplikasi adalah membuka dengan relasi many to one. Relasi yang digunakan aplikasi dengan baju adalah menawarkan dengan relasi one to many. Sedangkan relasi yang digunakan untuk baju dengan ekspedisi adalah dikirim dengan relasi many to many. Relasi yang digunakan ekspedisi dengan struk adalah pembayaran dengan relasi many to one. Pada PDM, dari perancangan basis data sistem informasi penjualan baju online terdapat foreign key pada masing-masing entitas, dikarenakan akibat dari kardinalitas pada masing-masing relasi. Pada XMPP, dari perancangan basis data sistem informasi penjualan baju online, terdapat 5 tabel. Dari import SQL pada database yang telah dibuat pada localhost/phpMyAdmin. Tabel tersebut sebelumnya merupakan entitas yang sudah dibuat pada ERD, CDM, dan PDM sebelumnya. Lalu saran. Adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 1 ini. Yang pertama, sebaiknya pada modul diberikan penjelasan yang mudah dipahami. Yang kedua, sebaiknya diberi penjelasan yang lebih banyak pada contoh laporan resmi. Yang ketiga, sebaiknya pada modul diberikan langkah-langkah proses pengerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.